Welcome to my channel. Salam sehat, salam profit. Yang pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan fisikal saham kripto your wajib. See you at my channel. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Sehat selalu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, hari ini Bitcoin lagi naik lagi ya teman-teman ya. Udah tembus sekarang 45.000 ya. Yang memang saya juga pernah tweet ya, kalau sempat teman-teman ke Twitter saya ya. Saya akan tweet di tanggal 22 Januari. BTC will continue price jika dia 45.600 atau mulai dari tanggal 7 sampai 9 Februari ini. Jadi dari kemarin sudah mulai naik lagi. Dan kalau saya lihat seperti ini teman-teman ya, teman-teman juga harus waspada ya, karena BTC juga bisa dibanting. Dan menurut perkiraan dari sistem saya dan analisa saya, ya, ini bisa salah bisa benar teman-teman. Sekitar tanggal 25 sampai 27 Februari, mungkin BTC akan dibanting teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini juga waspada ya, kalau teman-teman ini kemarin sudah beli, oke, bisa nanti teman-teman juga bisa take profit bertahap ya. Tapi kalau misalkan teman-teman belum entry sama sekali, ya teman-teman ya saya selalu bilang ini di sekitar tanggal ini teman-teman ya 25 sampai 27 dia akan bisa kemungkinan akan di dump lagi, dan nanti di pertengahan Maret 2022 nanti dia bisa dinaikin lagi ya teman-teman. Ini hanya prediksi ya teman-teman ya. Kalau memang benar ya biasa aja, kalau memang salah ya ini hanya analisa. Tapi kalau saya lihat dari sistem ini, angka-angkanya sih kalau dia udah 45.600 seharusnya sih sudah bisa ke lanjutkan bullish ya, tinggal tunggu aja teman-teman ya. Nah hari ini saya mau membahas salah satu token baru ya teman-teman ya, menjadi watchlist saya juga, yaitu adalah Microsilas ya teman-teman, dimana rankingnya 3.362, baru watchlistnya 12 orang ya. Dia berdiri di jaringan Binance Smart Chain, dimana maksimal supply-nya adalah 10 miliar ya, dengan market cap-nya adalah 4,4 juta ya, masih kecil ya teman-teman ya, dengan self circulating supply-nya adalah 7 miliar. Nah, kita langsung aja ke website-nya teman-teman ya. Nah, website-nya adalah di microzilla.io ya. Kalau kita lihat ini ya, teman-teman ya, mirip kayak Dogezilla ya, tapi ini beda ya teman-teman ya, ini Microzilla. Nah, apa sih Microzilla itu? Dia adalah game ya teman-teman ya. Game juga nanti ada NFT karakter, kemudian juga dia ada nanti ada dApps juga ya teman-teman. Ada beberapa utilitas yang dia akan dibangun. Yang kalau sekarang ini adalah dia game ya. Kalau dari tampilan website-nya sih cukup bagus ya teman-teman ya, cukup menarik juga. Nah, ini seperti nanti pun ini juga kita bisa stake NFT-nya di Dapsedia ya. Nah, karakter-karakter teman-teman juga bisa lihat di websitenya, special edition-nya ya. Nah, soalnya kita ke tokenomics teman-teman ya. Nah, tokenomics-nya adalah kan total 10 miliar, di mana dia pajak penjualannya adalah 4% ya. Penjualannya adalah 8% ya, jadi cukup nggak tinggi ya teman-teman ya, rendah ya teman-teman tokenomics-nya. Kemudian kita masuk ke roadmap-nya. Roadmap-nya ini adalah dia NFT Zilas ya, nanti dia ada telur yang nanti teman-teman juga bisa buy di NFT-nya, nanti saya kasih lihat. Kemudian farming dan staking NFT marketplace, testing, kontrak auditnya sudah diaudit juga, komunitas yang berkembang, kemudian ada presale ya di Pincel, udah listing di Pancake, kemudian listing di CoinGecko dan CoinMarket. Dan nanti dia akan juga disertik di audit ya, di audit disertik. Dia ada rilis NFT, ada pay to earn games juga, melanjutkan marketingnya, kemudian dia akan cross chain ya, jadi di jaringan yang berbeda seperti ETH dan Solana ya teman-teman. Kalau kan salah satu jaringan yang juga sangat cepat ya, dan marketing yang lebih besar lagi. Di Q2 kita lihat adalah dia akan listing di partnership lain yang lain, kemudian Asia Checks listing, dia akan ada arcade game-nya ya, kemudian dia akan ada entertainment, dan menyempurnakan dia multi jaringan ya, ada di Sol, Polygon, dan di Ethereum. Waduh, lumayan keren ya, sampai ke jaringan Ethereum lagi. Dan dia akan partnership dengan beberapa project lain, dan ada Expedition of Microzilla. Dan Q3 2022-nya adalah dia
cek partnership, kemudian dia melanjutkan yang gamenya dia, dan dia rilis NFT lagi, dan platformnya lebih ke arah GameFi ya teman-teman. Nah, kita lihat juga kemudian di sini ya teman-teman ya, di websitenya di playmicro.silo market. Nah, teman-teman nanti bisa lihat nih. Nah, nanti juga bisa connect walletnya, di mana dia di sini bisa berjual beli NFT-nya dia ya teman-teman ya. Di mana nih harga-harganya ya, cost-nya sebesar ini 500 BUSD. Nah, ini teman-teman bisa lihat, bisa connect kalau memang tertarik ya teman-teman bisa coba ya. Kemudian dia sudah diaudit ya di Digital Finance ya, kita lihat ya. Dari kalau saya lihat sih auditnya sih sudah cukup bagus ya, cukup oke. Walaupun ya sebenarnya ada yang kekurangannya, kayak misalkan websitenya ya, yang dia seharusnya di 3 tahun, dan di sini cuma hanya baru 1 tahun untuk langganannya ya. Jadi untuk ininya juga masih, nah teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Cukup oke lah kalau saya lihat ya. Nah, kalau kita langsung ke Twitternya teman-teman ya. Twitternya di Microsilla Coin ya, dia join November 2021 dengan membernya 3.841 ya. Lucu-lucu ya miniaturnya ya. Jadi dia teman-teman bisa ke sini, bisa update lagi perkembangannya si Microsilla ya. Kemudian teman-teman juga bisa ke Telegramnya di Microsilla Official ya, di mana dia ada 8.300 member dan 1.000 yang online ya. Dia jadi teman-teman bisa join ke Telegramnya. Nah, kita langsung aja nih teman-teman ke chartnya ya, yang paling penting. Nah, kita kalau lihat dari chartnya sih hijau semua ya teman-teman ya. Nah, kalau hijau semua nih apakah bisa diindikasi honeypot atau enggak ya? Ya, kita kadang-kadang kita bisa lihat detailnya lagi dari mana, dari transaksinya. Nah, di sini memang ada pembelian dan penjualannya teman-teman ya, masih ada jual ya, jadi masih oke ya, walaupun ini catnya hijau karena ketutupan. Jangan sampai di sini ya hijau semua ya teman-teman, itu agak ngeri karena bisa indikasi honeypot ya teman-teman ya. Jadi cantik chart tapi ujung-ujungnya ke scam. Nah, kembali lagi, dan di sini kan total supply kan 10 miliar ya teman-teman, dengan market cap-nya 4,7 juta. Jadi biasanya peluangnya masih bisa tinggi, masih bisa 10 sampai 15 ya. Kita lihat, saya selalu melihat kalau token baru di sekitar 10 sampai 15 juta, dia bisa bertahan nggak? Kalau apakah dia bisa naik atau tetap turun? Kalau misalkan turun, ya teman-teman juga harus waspada ya. Dan kalau misalkan teman-teman juga belum ada buy, ya teman-teman bisa ya kembali lagi tunggu sampai koreksi, atau ini tidak cocok buat teman-teman ya teman-teman tinggalkan ya. Nah, kalau kita lihat dari holdersnya adalah berapa? Holdersnya adalah 1.500 ya. Jadi dari beberapa hari yang lalu ya, dia udah order udah 5 Februari ya. Jadi dia udah ordernya berapa? Teman-teman bisa lihat di sini udah 1.600 ya. Cukup cepat juga ya. Nah, di mana dia sudah di burn ya 2 miliar ya teman-teman ya, 20%-nya dari totalnya. Kemudian ini dompet developnya cukup banyak ya, 9%, 9%, 5%, 5%, 5% ya. Ini cukup banyak ya dompetnya juga, jadi cukup beresiko juga karena kalau misalkan tiba-tiba dijual ya bisa harganya bisa dam ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian kita lihat ke token sniper. Nah, token sniper teman-teman bisa copy address-nya, di mana kalau dinilai sini adalah 12 ya, teman-teman. Nah, di sini cukup lah ya, walaupun honeypotted enggak, kemudian kepemilikannya belum di renounce ya, dan apa namanya circulating supply-nya juga sama belum, kemudian liquidity yang benernya juga masih belum memenuhi kriteria. Nah, kalau misalkan kita ke Whois ya, whois.com, ini kita lihat websitenya ya, di mana dia sudah registrasi di 26 November 2021 sampai expired di 21 November 2022. Nah, ini ada salah satu tools yang teman-teman juga bisa pakai, yaitu di mana? Teman-teman di bsc.eu ya, dan teman-teman copy kontraknya di sini dan cek. Dan kalau kita lihat di sini, ini salah satu tools ya, kita lihat adalah risky ya. Jadi ini juga cukup beresiko ya teman-teman ya, cukup tinggi. Dimana di sini juga bisa dilihat nih keterangannya dari burn tokennya seperti 20% total supply-nya. Nah, teman-teman holdersnya teman-teman bisa lihat di sini dia. Kemudian developer walletnya teman-teman juga bisa lihat ya.
Dan kalau misalkan di sini cukup risky, dan saya ada contoh salah satu yang potensi yang ke arah scam. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini contohnya Baby Max Coin ya teman-teman ya. Teman-teman copy di sini, kemudian teman-teman teman-teman cek ya di sini ya. Nah, ini salah satu tools yang lumayan bagus saya lihat ya. Teman-teman juga bisa ada di jaringan BSC, ada di ETH dan di Polygon ya teman-teman ya. Kalau kita lihat nih salah satunya Baby Max Coin ya teman-teman ya. Kita bisa cek di sini aplikasinya. Nah, seperti apa? Nah, teman-teman bisa lihat nih. Jadi ini hanya gambaran ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi harus waspada juga. Tetap pakai uang yang memang teman-teman siap hilang, karena kan resikonya juga sangat tinggi ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah, Baby Max Coin nanti dia ada keterangan seperti apa? Seperti ini. Nah, seems scams. Jadi kelihatannya seperti scam. Jadi memang waspada nih, salah satunya ke Baby Max yang berbau dengan Max ya teman-teman ya. Jadi ini dia kondisinya di mana bisa honeypot. Nah, kemudian cannot sell ya teman-teman ya di sini. Nah, ini ada keterangannya. Nah, default infonya seperti apa, token ownernya. Jadi ini salah satu tools yang teman-teman bisa pakai ya. Jadi selain tadi saya bilang, teman-teman juga bisa pakai di sini ya teman-teman. Nah, itu aja sih teman-teman yang saya mau sharing buat teman-teman tentang Marketplace. Nah, kalau saya lihat overall sih ya cukup lah. Kalau teman-teman memang mau scalping ya silakan ya. Udah buy, udah cuan 120% teman-teman tinggalkan. Atau teman-teman tidak masuk sama sekali karena memang harga sudah catnya sudah tinggi. Tapi kalau misalkan potensinya masih bisa tinggi, misalkan sekitar 10 sampai 15 juta market cap ya teman-teman bisa buy dari sekarang. Tapi kembali lagi tetap harus Dior dan pakai uang dingin ya teman-teman ya. Jadi sekarang developer juga pintar bisa mengubah coding, teman-teman juga harus pintar juga dalam memilih token. Jadi apa yang saya berikan ini hanya edukasi buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman cocok dan sesuai ya teman-teman buy, kalau tidak cocok teman-teman tinggalkan. Oke? Ya, salam sehat ya teman-teman, salam profit, tetap semangat, see you at the top, bye.